Assalamualaikum teman-teman. Kali ini teman-teman akan menyaksikan video rangkaian City Tour yang diadakan di Tashkent, Uzbekistan. Rangkaian City Tour ini dilakukan setelah kegiatan Asian Championship di Bukhara dan Oktober 2024. Selamat menyaksikan teman-teman. Semoga bisa menikmati video ini dengan baik. Terima kasih. Sampai bandara ya. Hari ini agak panas di Tashkent. Oke. Izin saya menjelaskan tentang agenda hari ini. Sekarang kita menuju untuk makan siang. Makan siang lalu boleh kita. Lalu kita ke salah satu tempat wisata di Tashkent, namanya Hazrat Imam Complex. Sekalian di sana kita sholat, lalu kita ke pasar tradisional namanya Chorsu. Yang mau belanja souvenir boleh di sana, atau di Hazrat Imam Complex juga ada. 21 juta. Bisa nambah. Ya. Wah, itu lebih besar dari Indonesia. Daratnya. Kalau Indonesia kalau hitung daratnya lebih besar Kazakhstan. Kalau dengan laut ya Indonesia besar. Kalau kita hitung dengan laut, Indonesia lebih besar dari Kanada juga. Kira-kira ukurannya sama dengan Rusia. Tapi kalau darat sendiri tidak. Jadi negara-negara yang lain, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, mereka penduduknya 6 juta, 8 juta, 9 juta gitu. Sedikit. Nah, paling banyak di Uzbek 37 juta. Sekarang. Sampai kemarin tahun-tahun kemarin, 2 tahun yang lalu itu baru 35. Sekarang setahun nambahnya 1 juta. Hah? Istrinya 1 pak. Nggak boleh 3, punya 2, 3. Jadi 90% Muslim. Alhamdulillah Muslim. Tapi karena masih muda, negaranya masih baru 33 tahun, Islamnya tidak sekuat seperti Indonesia. Kalau Indonesia lebih kuat, masih dipengaruhi oleh Rusia. Mungkin kemarin tidak dikasih tahu tentang perbedaan mazhab Hanafi dan Syafi'i, nah? Tapi tidak masalah, aman. Cuman memang kita kalau sholat Jumat, sholat Jumatnya 10 rakaat. 10 rakaat itu semua wajib. 4 rakaat sunnah, 4 rakaat fardu, dan 2 rakaat sunnah lagi.
Kalau setelah Al-Fatihah, ketika kita sholat fardu ya, ketika ikut imam, memang aminnya tidak disuarakan, tidak bersuarakan. Kalau kita tetap amin, tapi dalam hati. Ya. Yang kemarin ucapkan amin tidak salah juga karena ikuti mazhab Syafi'i. Tapi seharusnya sebaiknya tidak ganggu orang yang sholat karena mungkin mereka keluar dari fokus sholat. Ya, karena mungkin mikirnya nanti, ini orang siapa gitu ya? Dari mana itu dia? Kok nggak diajarin gitu ya? Jadi dia nggak mikir sholat itu, udah keluar dari fokus. Tapi bukan salah Anda, memang tidak tahu. Nah, begitu Anda tahu bahwa ada perbedaan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Bahkan ketika mau wudhu, jangan lepas sepatu masuk ke toilet. Ya, itu tempat najis. Kami kira tempat najis, dan di mana-mana kita taruh di masjid ada karpet. Nanti najis itu walaupun dicuci dibawa ke karpet yang kita nanti sholat, itu yang tidak bagus. Makanya yang di sini nanti kan kita sholat lagi di masjid. Jadi harus lepas sepatu hanya waktu cuci kaki dan pakai kembali lagi. Tempat toilet dan wudhu sengaja dipisahkan dari masjid karena dikira najis, tempat najis. Makanya jauh. Tempat sholat dan wudhu agak jauh. Kemarin jauh nggak? Oh iya, kemarin berdekatan. Yang di Bapak sholat di Bukhara itu, saya tahu masjidnya itu tidak begitu jauh, tapi tetap di luar masjid, ya kan? Kalau di Indonesia dalam masjid, jadi tidak boleh dalam masjid ada toilet. Kalau Hanafi, itu yang perbedaan. Nanti kalau waktu sholat, tolong ingat bahwa kita harus ikuti peraturan sini ya, supaya tidak bawa najisnya ke dalam masjid. Oke, saya lanjut tentang cerita Uzbek. Sudah beberapa hari di Uzbek, mungkin sudah perhatikan ya, Uzbek itu sangat berbeda dengan Indonesia. Bersih, di mana-mana tidak ada sampah. Memang itu sangat hal yang utama di budaya kami. Di mana-mana kita suka bersih. Dan tidak ada motor di sini. Jadi begitu motor tidak laku karena musim dingin, sangat dingin. Pakai motor tidak laku. Dan apalagi masuk motor ke sini juga sangat susah karena double landlocked country, kita tidak punya laut. Kalau Indonesia karena di laut, mungkin dari Jepang atau dari Cina gampang masuknya. Kalau kita hanya lewat pesawat atau lewat kereta atau yang truk-truk besar, dan pajaknya tinggi karena melewati beberapa negara lewat darat. Ya, ini bisa teman-teman lihat jalanan di Tashkent, Uzbekistan ya. Jadi di sana itu lumayan bersih ya. Kemudian banyak mobil lokal, Chevrolet, dan kita nggak bisa jarang melihat motor-motor ya. Paling tadi ada satu, saya lihat satu atau dua, itu juga untuk pengiriman makanan. Nah, ini kita menuju ke restoran yang namanya cukup unik. Itu namanya anjir ya, artinya buah tin dalam bahasa Arab. Nah, kalau teman-teman lihat di sini cuacanya sebenarnya terang ya, cerah. Tapi sebenarnya tuh kalau kita keluar tetap, saya pribadi terus ya, terus pakai jaket tebal dan masih menggunakan dobelan long john supaya
bisa menahan dingin seperti itu. Oke, kita lanjutkan teman-teman perjalanan kita selanjutnya. Di kompleks Hadrat Imam, kompleks namanya Hadrat Imam tempat ini. Dalam satu kompleks ada beberapa bangunan yang terkait dengan agama Islam seperti Dewan Muslim Uzbekistan, MUI-nya Uzbekistan, ya. Ada masjid baru, ada Universitas Islam atas nama Imam Bukhari, ada makam Hadrat Imam Kafal Shoshi yang dari mana kompleks ini ambil nama, ada madrasah, ada museum Al-Quran, dan ada pusat peradaban Islam. Di belakang saya Universitas Islam atas nama Imam Bukhari, dan di sini kita melihat sejarah atau muftiat. Rektorat di sana ini muftiat. Mufti itu leader utama agama Islam di satu negara, ya. Dan tolong perhatikan tahunnya. Beliau adalah Syekh Eshon Babahan Ibn Abdul Majid Khan, menjadi mufti tahun 1943 sampai 1957. Soekarno pernah datang ke Tashkent, Uzbekistan, Samarkand. Dijemput oleh beliau, Presiden pertama Indonesia Soekarno. Anda semua mungkin tahu tentang sejarah penemuan makam Imam Bukhari, ya. Bagaimana Soekarno ikut dalam penemuan makam Imam Bukhari, dan ketika dia datang ke sini, beliau Syekh Eshon Babahan Ibn Abdul Majid Khan jemput sebagai orang mufti Uzbekistan di Samarkand. Ini anaknya, beliau Syekh Ziauddin Qari Eshon Babahan, dan semua ini mufti sampai sekarang. Ini yang sekarang. Beliau meninggal dunia waktu Covid. Tapi di antara semua mereka, Syekh Muhammad Sadat Muhammad Yusuf adalah salah satu orang yang sangat disayangi oleh masyarakat Uzbek. Selalu ajaran-ajaran dia ditonton atau didengari sampai sekarang. Dia menjadi idolnya orang Muslim, contoh, ya, sebagai mukmin. Kita boleh berhenti di sini. Tadi saya cuma mau menunjukkan gambarnya doang. Ini founded in. Jadi tadi saya bilang bahwa Uzbek itu letaknya di Sentral Asia, ya, tengahnya Asia Tengah, dan kota-kota seperti Bukhara, Samarkand, Tashkent, Margilan, Khiva, mereka itu menjadi pusat pedagang karena itu pusatnya jalur sutra. Makanya tempat ini menjadi lebih kaya daripada negara-negara yang tetangga. Ini semua sejarah di Uzbek. Makanya kami sering diganggu oleh beberapa bangsa karena lokasi ini selalu menarik buat pemimpin-pemimpin besar di dunia. Karena apa? Karena mau mereka kontrol market, kontrol duit. Karena ini menjadi pusat dagang. Semua orang Cina, orang Eropa, orang India, orang Iran, Arab, daripada pergi ke negara masing-masing, lebih enak kumpul di tengah, yaitu negara kami sekarang. Makanya semua seperti orang India, Alexander the Great, Yunani, Persia pernah masuk dan mau menguasai daerah kami, Uzbek, karena mau kontrol uang dan market. Begitu beberapa bangsa masuk ke sini,
sekalian juga memasukkan mereka agama dan budaya. Kalau melalui India masuk Buddhism atau Hinduism. Kalau melalui Iran masuknya Zoroastrism. Dan baru abad ke-7 melalui Arab masuk juga Islam. Jadi sebelum ada Islam ada beberapa agama. Dan Tashkent, orang-orang Tashkent menjadi Muslim daripada orang Bukhara atau Samarkand lebih nanti, abad ke-10-an. Nah, sekarang kita di makam Hazrat Imam Kaffal Shashi. Beliau adalah salah satu orang ulama yang sangat dihormati, yang bisa pengaruh ke masyarakat Tashkent untuk bisa pindah ke agama Islam. Beliau yang menjelaskan kepentingan Islam. Begitu orang-orang mulai pindah dari Zoroastrism ke Islam atau Buddhism ke Islam. Sama kayak zaman Majapahit di Indonesia. Tidak langsung orang-orang pindah ke Islam ya, diperlukan waktu supaya mereka bisa memahami kepentingan Islam. Di mana-mana sama. Jadi ini salah satu, boleh ini ada yang mau lewat mobil. Di sini memang ada makam beliau, makam Hazrat Imam Kaffal Shashi. Nama beliau adalah Muhammad Abu Bakar Hazrat Imam Kaffal Shashi. Yang lengkapnya Muhammad Abu Bakar itu nama beliau sendiri. Hazrat Imam itu title-nya. Orang yang berilmu Islam biasanya dipanggil Hazrat. Ya, Imam itu pejabatnya ya. Dan Kaffal dari bahasa Arab artinya tukang kunci. Beliau kecuali menjadi imam tapi juga menjadi bikin kunci. Dan Shashi adalah dia tanda orang Tashkent. Shash nama lama kota Tashkent. Sama Imam Bukhari, beliau orang Bukhara, makanya Bukhari. Tapi namanya Ahmad Ismail, Imam Bukhari. Maulana Malik Ibrahim Asmarokandi. Ada yang tahu Wali Songo di Indonesia? Anda semua tahu tentang Wali Songo? Maulana Malik Ibrahim Asmarokandi. Orang mana dia? Iya. Dari mana? Samarkand. Banyak orang Indonesia tidak tahu bahwa Maulana Malik Ibrahim Asmarokandi adalah orang Samarkand, orang Uzbek. Mereka, Anda semua mungkin mikir dia orang Maroko. Bukan, Marokan, nama lama kota Samarkand. Makanya beliau Asmarokandi. Jadi Islam masuk ke Indonesia melalui salah satu wali Songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim Asmarokandi. Di sini ada makamnya Hazrat Imam Kaffal Shashi dan sekalian ada beberapa makam termasuk yang mufti utama. Lalu kita pindah ke sana, ada Madrasah Barak Khan yang dibangun abad ke-16. Makam ini juga dibangun oleh Barak Khan. Barak Khan adalah raja kota Tashkent abad ke-16. Lalu ada masjid kecil dan ada masjidnya di sana, yang masjid besar, yang sholatnya nanti di sana. Masjid besar dibangun sangat cepat selama 50 tahun, 10 hari, 50 hari sangat cepat. Tahun 2007. Karena Tashkent got awarded as a capital of Islamic culture in 2007. Nanti sebelum ke masjid, kita akan masuk ke Museum Al-Quran yang di mana ada Al-Quran sejak abad ke-7. Sebelum merdeka Sudah ada. Jadi anak-anak tahu tentang sejarah Al-Quran, buku Al-Quran? Ada yang tahu? Bagaimana itu menjadi buku? Musab Ya. Pengumpulan Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Jadi Rasulullah SAW ketika umur 40 tahun baru ketemu Jibril alaihissalam di cave Hira, dan baru pertama kali di sana diturunkan surah Iqra. Dan begitu 23 tahun Jibril alaihissalam datang ke Rasulullah dan menyampaikan beberapa surah. Dan begitu Rasulullah sendiri pun mulai menyebarkan ke teman-teman. Awalnya mereka hanya menghafal, tapi karena surahnya mulai banyak,
mereka mulai catat di kertas, di kulit binatang, di batu, di mana aja boleh. Tapi waktu itu kertas masih mahal, banyak orang mulai tulisannya di kulit binatang. Akhirnya setelah Rasulullah wafat, kita sudah semua tahu ya, ada 4 khalifah. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, dan Ali radhiyallahu anhu. Dan waktu Utsman radhiyallahu anhu, dia suruh mengumpulkan apa yang ditulis waktu Rasulullah hidup, dan kumpul satu tempat, dan dia suruh bikin buku. Waktu itu menjadi 6 buku. 6 buku mereka tulis. Sampai zaman sekarang hanya bisa sisa 4. 2-nya hilang. Tidak ditemukan. Tapi 4 masih ada. Satunya di Museum London, satunya di Topkapi Museum Istanbul, satunya di Mesir, Kairo, dan satunya ada di Tashkent. Itu mushafnya Utsman. Ya, begitu tinggi ini derajatnya. Nanti insya Allah kita akan melihat juga. Sejarahnya sangat panjang. Saya senang sekali menceritakan semua sejarah, tapi waktunya terbatas. Makanya kita lanjut. Kalau ada pertanyaan, saya senang jawab. Sekarang kita masuk ke makamnya melihat, baru kita masuk ke madrasah. Harus masuk dengan tunduk kepala sebagai tanda. Ini sengaja dibuat untuk itu. Kiri kanan makam. Mana ada makam ini makam. Amigos. Apa yang bahas? Kita mulai dulu sebentar. Adalah yang ini. Nanti kalau ada yang mau belanja untuk souvenir, boleh, nanti kita kasih waktu. Okay. Yang ini masjid kecil yang dari abad ke-18. Karena masjid ini kecil, sholat-sholat besar seperti sholat Jumat, sholat Id, Taraweh diadakan di lapangan ini. Dan saya sekarang ada di jalur soft. Jarak ini jalur soft. Arahnya ke sana, imamnya berdiri di sana, dan sholatnya ke arah sana. Yang ini nanti Museum Al-Quran. Habis ini kita masuk ke sana. Baru tempat wudhu wanita ada di situ. Turun ke bawah, ada tangga, belok kiri. Pokoknya di belakang ini gedung ini. Perempuan wudhu, toilet ada di sana. Kalau laki-laki sama saya nanti ke sana. Oke. Perempuan kalau terpisah setelah wudhu nanti boleh langsung ke masjid yang di depan ini. Tadi ketinggalan ya? Saya cerita aja. Pokoknya kalau mau nanti wudhu di sana, habis Quran ya. Kita lihat Quran dulu, baru ke tempat wudhu dan sholat. Ya. Baru nanti kita ke pasar.
Baik teman-teman, itulah rangkaian City Tour Tashkent, Uzbekistan bersama tim Platnas Indonesia yang bertanding di ajang Asian Championship 2024. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Saya akhiri dengan lafaz hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.